Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kata-kata Ciwuyao sepertinya datang dari alam mimpi yang sangat jauh. Saat dia menatap Ciwuyao, yang telah memilih untuk masuk ke distrik Kekaisaran Yama, Yun Ce benar-benar yakin bahwa dia bisa mengalahkannya dengan kekuatan laut tulang kegelapan abadi. Namun dia tidak berani bersantai sedikit pun. Kecerdikan dan kecerdasannya terlalu menakutkan, dan dia memiliki jiwa kaisar iblis, sesuatu yang unik hanya untuk dirinya sendiri. Namun, kata-katanya yang lembut dan lembut itu masih berhasil menembus lapisan pertahanannya saat menyentuh sesuatu di lubuk jiwanya. Kata-kata itu jelas samar dan lembut seperti gumpalan awan, tapi langsung menimbulkan gelombang pasang besar di hatinya. 10 tahun yang lalu, kakak perempuan senior yang telah mengirimkan embun beku asmara ke Istana Es Phoenix ke-36. Itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menatap Mu Xuanyin. Pertama kali dia melihat wanita yang akan mengubah hidupnya berkali-kali, yang akan terukir di dalam jiwanya. Setiap gambaran dirinya, setiap kata yang diucapkannya telah terukir sempurna di lubuk hati dan jiwa pria itu. Seolah-olah semua itu telah diukir menjadi kristal paling murni dan sempurna di dunia. Kristal yang meneteskan darah. Bagaimana dia bisa lupa? Dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Dia tidak akan lupa bahkan jika dia meninggal. Dan dia tidak akan pernah membiarkan ingatannya tentang wanita itu dicemarkan dengan cara apapun. Matanya bergetar hebat sebelum mendapatkan kembali kejernihannya pada saat berikutnya. Alis Yun Ce merosot tajam dan matanya berubah menjadi pedang dingin. Jadi kamu benar-benar bisa mencuri ingatan orang lain. Ketika dia pertama kali bertemu Mu Xuanyin bertahun-tahun yang lalu, itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia bertemu dengan seorang wanita yang sekilas menyebabkan semua darah di tubuhnya mengalir ke kepalanya. Dia praktis telah membodohi dirinya sendiri dengan gagap ketika dia berbicara dengannya. Dia tidak membodohi dirinya sendiri bahkan ketika dia telah melihat penampilan Sensi yang sebenarnya nanti. Pada saat itu, dia hampir mengucapkan 4 kata kakak senior berpayudara besar dengan linglung. Pada akhirnya, dia bahkan mencoba menjadi orang yang cerdas dan menebak bahwa dia adalah Mu Feixue. Hanya Mu Bingyun dan Mu Xiaolan yang pernah mendengar tentang apa yang terjadi hari itu, dan bahkan mereka tidak mengetahui seluruh detailnya. Tidak mungkin orang lain mengetahui apapun tentang hal itu. Ciwuyao dengan lembut berkata, saya bisa mencuri jiwa siapapun di alam semesta ini. Hanya kamu yang memiliki jiwa naga Azure Purba dan bencana kegelapan abadi Kaisar Iblis Pemalu Surga. Mengingat tingkat jiwamu saat ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat dengan paksa mencuri jiwa atau ingatanmu. Anda harus memahami hal ini lebih baik daripada orang lain. Anda harus lebih yakin akan hal itu daripada orang lain. Mata Yun Ce bergetar hebat tapi dia dengan putus asa berpegang teguh pada rasionalitas di lubuk hatinya. Faktanya, dia bahkan menahan diri untuk tidak menanyakan pertanyaan apapun padanya. Namun, dia belum merasakan riak energi jiwa apapun yang datang dari Ciwuyao. Dia juga tidak merasakan jiwanya diserang. Meski begitu, dia tahu bahwa ini pasti karena kemampuan misterius Ciwuyao untuk mencuri jiwa. Itu pasti. Anda pasti sangat penasaran mengapa saya tahu tentang kejadian hari itu. Ciwuyao terus mencondongkan tubuh ke arah Yun Ce, suaranya selembut kapas. Karena orang yang memasuki Istana Es Phoenix ke-36 untuk memberimu embun beku asmara, adalah aku. Hehehe. Penglihatannya kabur lagi. Tapi setelah itu, Yun Ce mulai tertawa dingin. Ciwuyao, kamu benar-benar buruk dalam menceritakan lelucon.
Selanjutnya, tatapan dan suaranya semakin gelap dan dingin setiap detiknya. Dia perlahan-lahan melengkungkan jari-jarinya saat sekelompok cahaya hitam pekat dan berderak muncul di atas telapak tangannya. Ada beberapa hal yang saya tidak akan biarkan siapapun mencemarkannya, tidak peduli siapa mereka. Kerja bagus, kamu berhasil membuatku marah lagi. Dia mengangkat lengannya dan cahaya hitam menyala dari tangannya. Yan Wan dan Yan Tri juga mengangkat kepalanya saat mereka segera melepaskan kekuatan gelap yang tak terbatas dan mengunci Ciwu Yao. Yan Tian Xiao dan para iblis Yama yang berkumpul yang berjaga di luar aula merasakan perubahan energi. Kekuatan iblis Yama yang telah melingkar di tubuh mereka seperti pegas yang bengkok meminta untuk dilepaskan. Begitu Yun Ce memberi perintah, mereka akan menyerang dengan sekuat tenaga. Selama mereka melenyapkan Ratu Iblis, alam pencuri jiwa akan menjadi seperti ular tanpa kepala dan menelan mereka hanya masalah waktu saja. Aura kuat satu demi satu mengunci tubuh Ciwu Yao. Pada saat ini, energi yin kuno dari lautan tulang kegelapan abadi mulai bergejolak dengan hebat seperti gelombang raksasa di lautan sungguhan. Dengan satu pikiran, Yun Ce bisa mengirimkannya ke arah Ciwu Yao. Ratu Iblis Utara yang perkasa mungkin telah diskakmat untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Itu juga pertama kalinya dia sendirian saat melawan musuh-musuhnya. Namun tidak ada sedikit pun rasa panik atau ketakutan yang terpancar dari tubuhnya. Auranya masih tetap tenang dan tenteram seperti biasanya. Dia perlahan berbalik untuk melihat ke arah Yun Ce, dan saat dia berbalik, udara di sekitarnya mengalami perubahan yang tiba-tiba namun halus. Auranya tidak bertambah kuat. Sebaliknya, ia mulai melemah dan tidak mengandung ketajaman atau niat menyerang. Sebaliknya, hal itu melepaskan martabat yang dingin dan agak menyesakkan yang tidak akan menekan guru ilahi dengan cara apapun. Meski begitu, pada saat itulah Yun Ce, yang bibirnya tersenyum dingin dan matanya berkobar karena niat membunuh, tiba-tiba bergidik. Matanya yang dingin dan suram melebar tanpa suara. Ciwu Yao menghela nafas sedih. Begini caramu berbicara dengan tuanmu sekarang. Seolah-olah semua bintang di langit meledak di matanya. Kemarahannya, niat membunuh, dan kebenciannya, bahkan rasionalitasnya semuanya telah hancur dalam sekejap. Satu-satunya hal yang dia rasakan saat ini adalah getaran hebat di jiwanya sendiri. Dunianya mulai berputar. Yan Wan dan Yan Tri menjadi sangat marah. Yan Tri tidak bisa menahan amarahnya saat dia meluncurkan tubuhnya ke depan. Cakar hantu yang panjangnya beberapa ribu meter muncul di lengan kanannya dan diarahkan langsung ke tenggorokan Ciwu Yao. Betapa beraninya kamu, Ratu Iblis. Beraninya kamu berbicara kepada guru dengan cara seperti itu. Mati, kembali. Raungan marah meledak di telinga Yan Tri, dia jelas hanya meneriakkan dua kata, namun suaranya jelas bergetar. Yan Tri mencoba menarik kekuatannya dengan panik saat dia masih dalam penerbangan. Karena energinya yang berfluktuasi secara kacau, sepertinya seseorang telah memukulnya ke udara dengan tongkat dan dia terjatuh ke tanah dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dia segera bangkit berdiri sambil menyeret dirinya kembali ke posisi semula di belakang Yun Ce dengan sikap kecewa, tidak mampu menyembunyikan kebingungan dan ketakutan di wajah tuanya. Keluar, kata Yun Ce dengan suara rendah, kalian semua pergi sekarang. Ya. Yan Wan dan Yan Tri sama-sama menyadari keadaan aneh Yun Ce yang tiba-tiba, tapi mereka tidak berani menanyakan satu pertanyaan pun tentang hal itu. Sebaliknya, mereka buru-buru mundur. Aula kekaisaran yang luas dan luas segera hanya ditempati oleh dua orang, Yun Ce dan Ciwu Yao. Cahaya hitam di tangan Yun Ce telah padam pada suatu waktu.
Dia menatap tajam ke arah Ciwu Yao, yang masih diselimuti asap hitam. Dia mengertakkan giginya dengan keras saat dia berusaha untuk menjaga ketenangannya dengan sekuat tenaga. Namun, wajahnya masih gemetar dan pupil matanya masih berkontraksi. Dia tidak bisa menghentikan tubuhnya untuk bereaksi seperti ini, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Siapa kamu? Dia bisa mendengar betapa gemetar suaranya saat ini. Siapa sebenarnya kamu? Auranya, cara dia berdiri, suaranya, nadanya, matanya. Desahan itu, cara dia mengatakan, CR. Seluruh indera dan seluruh jiwanya meneriakinya dengan intensitas yang luar biasa. Memberitahunya bahwa sosok yang hanya muncul dalam mimpinya yang paling indah atau melankolis, sedang berdiri di hadapannya sekali lagi. Terkadang, mempercayai memang merupakan hal yang sangat sulit dilakukan, kata Ciwu Yao perlahan. Saat kata-kata itu masuk ke telinga Yunce, sepertinya berasal dari alam mimpi yang fantastis. Kalau begitu biarkan tuanmu membantumu melihat sedikit lebih jelas. Dia tiba-tiba tertawa dengan cara yang sangat lembut dan mempesona. Bahkan di bawah kabut hitam itu, dia masih bisa melihat tubuh iblis Ciwu Yao bergerak ke depan. Kamu tidak mau melakukannya dengan Fei Xue? Mungkinkah kamu ingin guru menjadi mitra kultivasi gandamu? BOOOOM. Cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya meledak di otaknya. Tubuhnya bergoyang keras dan dia hampir jatuh ke tanah. Kata-kata yang sangat provokatif dan menggairahkan, suara jahat yang bisa meluluhkan tulang, Yunce tidak akan pernah melupakannya. Ketika Mu Xuanyin membisikkan kata-kata itu kepadanya bertahun-tahun yang lalu, dia merasa seolah-olah api yang tak terbatas menghanguskan tubuhnya. Meskipun dia menggunakan jiwa Dewa Naga untuk menekan emosi itu, dia masih hampir menerkam tuan yang jelas-jelas dia hormati tanpa peduli sedikit pun. Dia mengucapkan kata-kata yang persis sama, dengan nada memikat dan menggoda yang sama, dengan suara yang sama persis. Nyatanya, meski pikirannya linglung dan jiwanya gemetar, tubuhnya masih mulai membara karena api nafsu. Kamu, Yunce menggigit ujung lidahnya dengan kasar. Rasa sakit yang hebat dan rasa darah menyerangnya, namun tetap tidak bisa menahan gemetarnya tubuh dan jiwanya. Dia dengan keras menggelengkan kepalanya sambil berkata dengan susah payah, tidak, kamu bukan, siapa sebenarnya kamu? Sejak Yunce menginjakkan kaki di wilayah ilahi utara, ini adalah pertama kalinya dia, yang telah membunuh semua belas kasih dan keraguannya, dilemparkan ke dalam kekacauan seperti itu. Aku adalah tuanmu, kata Ciwu Yao, tapi aku bukan Mu Xuanyin. Tatapan Yunce menjadi fokus. Tuanmu memiliki dua kepribadian, kata Ciwu Yao dengan suara tenang. Itu jelas tidak membawa kekuatan jiwa apapun tetapi setiap kata menembus jiwa Yunce. Yang pertama adalah Snow Song Realm King yang telah menyegel emosinya dalam es, Mu Xuanyin. Seseorang yang kecantikannya lebih indah dari salju dan yang sedingin es mungkin menguasai dunia. Kenapa kamu tidak menebak, siapa kepribadian lainnya? Yunce membeku di tempatnya dan dia tidak mengeluarkan suara apapun untuk waktu yang lama. Mu Xuanyin memiliki dua kepribadian. Ini adalah sesuatu yang Yunce sangat sadari ketika dia pertama kali mengambil Mu Xuanyin sebagai tuannya. Biasanya, tatapan dan tubuhnya memancarkan kekuatan es yang luar biasa yang sepertinya bisa membekukan alam semesta. Semua orang di Snow Song Realm dan Sekte Divine Ice Phoenix sangat menghormatinya. Bahkan Yunce berperilaku di depannya dan ketika mata sedingin es itu mulai menjadi lebih dingin, itu akan membuatnya diam. Ciwu Yao perlahan menutup matanya, suaranya berubah seringan dan lapang seperti awan tipis di langit di atas.
Apakah kamu masih berpikir bahwa aku akan menikahmu dari belakang? Bahwa aku akan menyakitimu? Namun kadang-kadang, dia menjadi memikat seperti seorang penggoda. Setiap inci dari tubuh sedingin es yang biasanya tak seorang pun berani untuk mencemarkan nama baik itu tiba-tiba mulai memancarkan daya tarik mempesona yang dapat langsung memikat seorang pria dan melenyapkan semua pemikiran rasional dalam benaknya. Hal ini terutama berlaku jika menyangkut mata dan suaranya. Dia hanya membutuhkan satu tampilan atau kata untuk menarik jiwa seseorang keluar dari tubuhnya dan korbannya akan rela tenggelam dalam fantasi itu selamanya. Yun Che telah bersama begitu banyak wanita, tapi tak satu pun dari mereka yang mempesona seperti dirinya. Dua kepribadian yang sangat berbeda dan sangat kontras berdiam di dalam tubuh itu. Yang satu sangat dingin dan yang lainnya sangat menggoda, namun keduanya ada dalam tubuh orang yang sama. Hal ini sebelumnya menyebabkan dia merasakan keheranan dan kebingungan yang mendalam. Bahkan makhluk surgawi Ice Phoenix yang tinggal di dasar danau surgawi Netherfrost menanggapi dengan bingung ketika dia menyebutkan hal itu padanya. Namun, Yun Che yang sangat ahli dalam bidang kedokteran juga mengetahui bahwa manusia dapat membentuk kepribadian kedua karena peristiwa yang terlalu traumatis. Meskipun hal ini cukup tak terduga mengingat tingkat kultivasi dan jiwa es Musuanyin, namun menurut pengetahuan medisnya, hal itu tidak sepenuhnya mustahil. Terlebih lagi, dia tidak dapat menemukan alasan lain untuk itu. Kemudian, Yun Che secara bertahap mulai menyadari bahwa kepribadian Musuanyin yang sangat mempesona hanya akan muncul di hadapannya dan Mu Bingyun. Itu tidak pernah muncul di depan anggota sekte Ice Phoenix atau orang luar. Pada akhirnya, semua hal tersebut hanya menjadi mimpi jauh yang hilang selamanya. Tapi, saat ini, tepat di depan matanya, dia melihat sosok kabur yang menggoda itu sekali lagi. Dia mendengar suara yang dia pikir telah hilang dari hidupnya selamanya. Dan dia menyadari kebenaran yang membuat jiwanya kacau balau. Apakah kamu tahu mengapa dia, Realm King Snow Song, berkenan mengunjungi istana es Phoenix dan secara pribadi mengirimkan embun beku asmara kepadamu bertahun-tahun yang lalu? Itu karena Musuanyin melakukannya atas kemauanku, bukan keinginannya sendiri. Tahukah kamu kenapa dia berhasil mengetahui warisan dewa jahatmu dengan begitu mudah? Apakah menurut Anda hal itu sama seperti yang dia katakan bertahun-tahun yang lalu? Bahwa kamu telah diekspos oleh bayangan patah dewa bintang yang kamu lakukan? Tidak. Itu karena jiwa iblis nirvanaku memberitahuku tentang aura dewa jahat yang terpancar dari tubuhmu saat pertama kali kamu melangkah ke sekte Divine Ice Phoenix. Dan alasan aku secara pribadi mengirimkan embun beku asmara itu kepadamu adalah untuk memastikan faktanya. Wajah Yun Che menjadi kendur dan seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Setelah kami menerima Anda sebagai murid pribadi, kami menginstruksikan Mu Feixue dan murid Ice Phoenix manapun yang bakat dan penampilannya luar biasa untuk menjadi mitra kultivasi ganda Anda. Mengingat kepribadian Musuanyin, bagaimana dia bisa memunculkan ide tidak bermoral seperti itu? Orang yang menyarankan metode itu juga aku. Yun Che terdiam. Tuan yang Anda kenal, berinteraksi dengan Anda, dan Anda cintai memiliki dua kepribadian. Dia selalu menjadi dua orang yang berbeda. Setengahnya adalah Musuanyin, dan setengahnya lagi adalah aku. Baik dia dan saya memandu pertumbuhan Anda, menyaksikan transformasi Anda. Kami memanjakanmu dalam segala hal, melindungimu dari segalanya. Ledakan masih bergema di benak Yun Che dan dunianya berganti-ganti antara putih bersih dan hiruk-pikuk warna yang kacau. Dia terus membuka mulutnya berulang kali, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun.
Otak Yun Ce belum pernah dilemparkan ke dalam kekacauan yang begitu membingungkan sebelumnya. Guru memiliki dua kepribadian tetapi mereka bukan hanya milik Mu Xuanyin saja. Sebaliknya setiap kepribadian dimiliki oleh orang yang berbeda. Qi Wuyao, Ratu Iblis dari Utara, adalah kepribadian guru yang lain. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin hal seperti itu? Fantasi yang tidak masuk akal, kisah yang liar. Meski begitu, dia sebenarnya tidak meragukannya sama sekali. Entah itu kata-katanya yang kasar atau sikapnya yang menyihir yang menarik jiwanya, semuanya cocok dengan ingatan itu, sosok itu, yang terukir di bagian terdalam jiwanya. Ini jelas dan benar-benar menggerakkan jiwanya, jadi tidak mungkin hal itu dipalsukan atau ditiru. Terlebih lagi, tidak ada orang lain selain dia dan tuannya yang mengetahui hal ini. Ini adalah rahasia yang tidak boleh mereka beritahukan kepada siapapun. Tapi wanita di depannya, jelas-jelas adalah Ratu Iblis dari Utara. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang telah mengangkatnya sebagai muridnya di alam Song Salju, orang yang memburunya setelah dia melarikan diri setelah melakukan kesalahan, orang yang telah meninggalkan seluruh sektenya untuk membantunya dalam kultivasinya sebelum konvensi Dewa Besar. Orang yang telah melindunginya dari segala penindasan, orang yang jelas-jelas bersikap dingin dan tanpa belas kasihan di sebagian besar waktu, namun selalu memanjakannya setiap kali dia melakukan kesalahan, tuan yang membuang alam salju Song, dan bahkan nyawanya sendiri hanya untuk melindungi. Tunggu sebentar, dia tiba-tiba merasa seolah-olah cahaya gelap telah menembus jiwanya dengan keras. Tubuhnya menjadi dingin saat kepalanya tersentak untuk melihat ke arah Qi Wuyao. Dia mati-matian menekan kekacauan di hatinya saat dia berkata dengan suara rendah, "Kamu membajak jiwanya." Qi Wuyao menggelengkan kepalanya dengan lembut, "Aku pernah berpikir untuk melakukan itu di masa lalu. Namun karena alasan yang aneh, pada akhirnya aku menyerah pada pilihan itu dan aku hanya memilih untuk melekatkan diriku pada jiwanya." Mata Yun Ce yang gemetar berangsur-angsur menjadi fokus saat dia berbicara dengan suara rendah, seperti yang diharapkan. "Benar saja, tidak, itu tidak benar. Kapan kamu menyusup ke alam Snow Song? Apa sebenarnya yang kamu lakukan padanya?" Reaksi Yun Ce sepenuhnya sesuai ekspektasi Qi Wuyao. Dia menghela nafas panjang dan lesu sambil menjawab perlahan, "Aku akan menceritakan semuanya padamu. Aku juga akan mengungkapkan seluruh diriku kepadamu." Yun Ce terdiam. Kabut hitam bergolak saat Qi Wuyao perlahan berjalan menuju Yun Ce. Dia mulai berbicara dengan suaranya yang lembut dan jahat lagi, "Yun Qianying seharusnya memberitahumu bahwa aku sebelumnya memikat Qianye Fantian dan Zhou Suzi ke perbatasan wilayah ilahi utara 10.000 tahun yang lalu, dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan mereka. Kepada para kaisar dewa wilayah ilahi timur, Kaisar Yama, dan Kaisar Dewa Bulan Terbakar, alasanku menguji kekuatanku melawan dua kaisar dewa terkuat di wilayah ilahi timur, adalah untuk memamerkan ambisiku setelah penobatanku sebagai kaisar. Tetapi pada kenyataannya, dan ini adalah sesuatu yang hanya saya yang tahu, saya mempunyai tujuan yang sangat istimewa untuk dicapai selama pertempuran itu. Saya telah merencanakan untuk memikat mereka ke wilayah ilahi utara, dan meminjam energi kegelapan di tempat ini untuk secara diam-diam melakukan infiltrasi jiwa dengan sukses. Ketika Qianye Yinger pertama kali menyebut Ratu Iblis kepada Yun Ce, dia memberitahunya tentang apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, saat dia berhadapan dengan dua kaisar dewa terkuat di wilayah ilahi timur bersama dengan penjaga terkuat dan Dewa Brahma, Qi Wuyao telah dikalahkan dan dia melarikan diri kembali ke wilayah ilahi utara.
Qianye Fantian, Qianye Wubei, Zhou Suzi, dan Yang Mulia Taiyu telah berkelana ke wilayah ilahi utara karena mereka ingin memanfaatkan kekalahan Qi Wuyao untuk menguburkannya selamanya. Namun mereka telah terpikat dan diserang oleh energi iblis yang dikumpulkan Qi Wuyao dari jarak ribuan kilometer di sekitar mereka. Energi gelap telah menggerogoti pikiran dan jiwa mereka, meninggalkan bayangan gelap di hati dua kaisar dewa terkuat di timur, bayangan yang tidak mau pudar bahkan setelah 10.000 tahun berlalu. Seperti yang dikatakan Qi Wuyao, Qianye Yinger memberitahunya bahwa Qi Wuyao jelas sedang menguji kekuatan wilayah ilahi timur selama pertempuran itu. Pada saat yang sama, dia mengungkapkan ambisinya yang sangat besar. Ambisi untuk keluar dari wilayah ilahi utara juga merupakan alasan mengapa Qianye Yinger berusaha sekuat tenaga untuk membuat Yun Ce bersekutu dengan Ratu Iblis. Tapi saat ini, Qi Wuyao memberitahunya hal lain. Kaisar Dewa Langit Brahma, Kaisar Dewa Surga Abadi, Dewa Brahma, dan Penjaga, mereka adalah eksistensi paling penting di wilayah ilahi timur, jadi mereka pasti memiliki akses ke kekuatan dan rahasia terpenting wilayah ilahi timur, dan bahkan dua wilayah dewa lainnya. Jika aku bisa menggunakan jiwa dewa kaisar iblisku untuk secara diam-diam menempelkan jiwaku pada salah satu dari orang-orang ini, aku bisa mengamati keadaan sebenarnya dari tiga wilayah dewa dengan kedua mataku sendiri, dan juga menemukan banyak rahasia penting lainnya. Namun sayangnya, saya telah meremehkan kekuatan alam dewa kerajaan Brahma dan alam dewa surga abadi. Meski aku berhasil memikat mereka ke perbatasan wilayah ilahi utara, aku masih belum bisa menemukan peluang yang tepat. Saya mencoba memaksanya beberapa kali, tetapi semua upaya saya gagal. Saya tidak punya pilihan selain menerima hal terbaik berikutnya dan menangkap seseorang yang memasuki pertempuran secara tidak sengaja. Itu adalah seorang wanita yang memegang pedang es di tangannya. Energi es sedingin es terpancar dari tubuhnya dan matanya begitu dingin hingga seolah-olah bisa membekukan jiwa seseorang. Dia baru saja memasuki alam master ilahi, namun dia jelas-jelas meremehkan ruang lingkup pertempuran ini dan lawan pilihannya. Dia, yang memaksa masuk ke dalam pertempuran ini, dengan mudah ditundukkan olehku. Setelah itu, saya membawanya ke wilayah ilahi utara. Alis Yun Ce bergetar hebat. Saya membaca ingatannya dan menemukan nama serta latar belakangnya. Dia adalah Mu Suanyin, Realm King baru dari Snow Song Realm. Mata Yun Ce bergetar sekali lagi, tapi dia memaksakan dirinya untuk tetap diam sambil memusatkan perhatian pada setiap kata yang terngiang di telinganya. Snow Song Realm adalah dunia bintang terdekat di wilayah ilahi timur dengan wilayah ilahi utara sehingga mereka akan terus-menerus bertemu dengan para praktisi kegelapan yang telah melarikan diri dari wilayah ilahi utara dalam keputusasaan. Inilah orang-orang yang disebut oleh wilayah ilahi timur sebagai iblis. Sebagai pemimpin Snow Song Realm, banyak orang dari garis keturunan raja kerajaan mereka meninggal di tangan praktisi mendalam wilayah ilahi utara. Ini termasuk leluhur mereka dan banyak kerabat dekatnya, akibatnya, dia juga memendam kebencian yang mendalam terhadap wilayah ilahi utara. Yun Ce perlahan mengepalkan kedua tangannya. Mu Suanyin sangat membenci iblis, ini adalah sesuatu yang sangat disadari oleh Yun Ce. Ayahnya telah dibunuh oleh iblis. Mereka harus melenyapkan semua iblis yang mereka temui. Ini adalah aturan dan keyakinan paling penting dalam sekte Divine Ice Phoenix. Namun baginya, seseorang yang memiliki energi kegelapan yang dalam, iblis yang ingin dibunuh semua orang, dia memiliki. Dia merasakan pertempuran sengit ini karena terjadi terlalu dekat dengan Snow Song Realm. Saat dia menyadari apa yang terjadi,
dia, seseorang yang membenci iblis dengan sepenuh hatinya, tidak ragu-ragu untuk bergabung dalam pertarungan, dan pedangnya terus-menerus mengincar nyawaku. Setelah saya berhasil menangkapnya, awalnya saya ingin mencuri jiwanya dan mengubahnya menjadi boneka saya. Mengingat statusnya, meskipun dia tidak memiliki kontak apapun dengan inti sebenarnya dari 3 wilayah dewa, dia tetaplah Raja Alam dari alam bintang tengah. Dia juga memiliki kultivasi seorang guru ilahi sehingga dia bisa menjadi mata-mata dan pion yang paling hebat. Namun, saat aku hendak mencuri jiwanya, aku menemukan jiwa dewa tingkat sangat tinggi yang tersembunyi di kedalaman jiwanya. Jiwa surgawi itu bukanlah sesuatu yang baru saja digabungkan dengan jiwa asli Mu Xuanyin. Sebaliknya, itu juga menghubungkan keinginan lain padanya. Jika aku tidak memiliki jiwa kaisar iblis, aku juga tidak akan mendeteksi keberadaan wasiat ini. Yun Ce tahu bahwa yang dia bicarakan adalah jiwa Dewa Ice Phoenix. Jadi Dewa Ice Phoenix telah melekatkan keinginannya pada jiwa dewa ketika dia memberikan kekuatannya kepada Mu Xuanyin 10.000 tahun yang lalu. Ini akan memungkinkannya mengamati dunia luar melalui mata Mu Xuanyin. Tapi kemudian, dia juga secara halus mengganggu keinginan Mu Xuanyin demi dia. Namun, Dewa Ice Phoenix tidak menyadari bahwa jiwa dewa yang dia berikan kepada Mu Xuanyin akan menyelamatkan hidupnya ketika dia ditangkap oleh Qi Wuyao. Pada saat itu, keinginan independen dalam jiwa dewa masih tertidur. Jika aku dengan paksa merebut jiwanya, proses itu pasti akan membangkitkan keinginan tertidur di dalamnya dan mungkin akan memicu serangan balik yang tidak dapat aku pertanggungjawabkan. Jadi, pada akhirnya aku memilih untuk menempelkan jiwaku padanya, aku menempelkan 10% jiwa kaisar iblisku ke jiwa Mu Xuanyin. Tubuh Yun Ce sedikit bergoyang. Makhluk ilahi Ice Phoenix tidak pernah menyebutkan keberadaan jiwa kaisar iblis kepada Yun Ce. Dia bahkan menyuarakan keraguannya ketika Yun Ce bertanya padanya tentang kepribadian ganda Mu Xuanyin. Dia tidak berpura-pura saat itu. Dia benar-benar tidak menyadari keberadaan Qi Wuyao dalam diri Mu Xuanyin selama 10 milenium terakhir. Karena jiwa iblis nirwana yang dimiliki Qi Wuyao adalah satu-satunya jiwa kaisar iblis di alam semesta ini. Itu ada di tingkat kekuatan yang jauh lebih tinggi daripada makhluk ilahi Ice Phoenix. Qi Wuyao telah mengetahui tentang keberadaan jiwa ilahi Ice Phoenix, namun makhluk suci Ice Phoenix tidak pernah menyadari keberadaan Qi Wuyao. Adapun Mu Xuanyin, dia tidak tahu bahwa salah satu dari entitas ini ada di dalam tubuhnya. Ketika dia mengetahui bahwa Dewa Ice Phoenix telah mengganggu Mu Xuanyin, dia merasakan kemarahan yang tak terkendali terhadap Dewa Ice Phoenix, sebuah entitas yang selalu sangat dia hormati, karena tindakannya terlalu kejam terhadap Mu Xuanyin. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa surat wasiatnya bukan miliknya sendiri sejak kejadian 10.000 tahun yang lalu. Qi Wuyao tidak perlu terus menceritakan masa lalu. Yun Ce sudah bisa membayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Dia hanya perlu melepaskan Mu Xuanyin dengan cara yang sangat alami. Setelah itu, Mu Xuanyin akan kembali ke Snow Song Realm setelah dia bangun, tapi dia sama sekali tidak menyadari fakta bahwa ada penumpang yang sedang mengendarai senapan di dalam jiwanya, jiwa kaisar iblis yang sangat menakutkan yang tidak mungkin dia deteksi. Ini juga berarti bahwa guru yang dia kenal sejak hari itu dan seterusnya, sejak awal bukanlah sepenuhnya Raja Alam Song Salju, Mu Xuanyin. Orang yang dia kenal, hormati, dan cintai. Orang yang telah memasuki lubuk hati dan jiwanya yang terdalam. Orang yang telah menghilang dari hidupnya selamanya. Orang itu bukanlah Mu Xuanyin, melainkan gabungan kepribadian Mu Xuanyin dan Qi Wuyao. Dua kepribadian,
dua kepribadian dari dua orang yang berbeda. Tetapi, jawab satu pertanyaan. Yun Ce akhirnya berhasil berbicara setelah mengalami banyak kesulitan. Seberapa banyak kamu mengganggu pikirannya? Sangat sedikit, jawab Qi Wuyao. Sedangkan yang Anda ingat, bahkan jika itu adalah jiwa kaisar iblis, melekatkan satu jiwa pada orang lain pada akhirnya adalah hal yang persis seperti apa yang terdengar. Saya tidak dapat mengendalikan tubuhnya secara mandiri. Saya juga tidak bisa mengubah keputusannya. Satu-satunya keuntungan yang saya miliki adalah saya tidak perlu khawatir ketahuan olehnya. Yun Ce terdiam. Saya bisa melihat semua yang dia lihat, mendengar semua yang dia dengar, merasakan semua yang dia rasakan, dan bahkan mendengarkan pikirannya. Dia memandang keberadaan saya sebagai kepribadian kedua yang terbentuk dalam pikirannya. Dia menolakku pada awalnya tetapi dia akhirnya belajar menerimaku, dan pada akhirnya, dia bahkan mulai menikmati keberadaanku dan dia bahkan akan menyerahkan kendali kepadaku ketika dia menginginkannya, jadi dia bisa menikmati hal-hal seperti itu tanpa hambatan dan pelepasan yang tidak terkendali. Namun, pada akhirnya aku hanya melekatkan diriku pada jiwanya. Ketika hal itu tidak mengkompromikan prinsip-prinsipnya, dia akan mendengarkan keputusan yang saya, kepribadiannya yang lain. Tapi ketika dia mengambil keputusan, tidak peduli seberapa keras aku mencoba ikut campur sebagai kepribadian keduanya, aku tidak benar-benar bisa menghalangi dia melakukan apa yang dia inginkan. Meskipun tuanmu bukan murni Musuanyin, dia tetaplah penguasa pikiran dan tubuhnya sendiri. Pada akhirnya, kemauan dan kepribadiannya lah yang dominan. Qi Wuyao menutup matanya, dan suaranya yang lembut menjadi semakin lembut. Selama 10 milenium itu, saya melihat banyak hal melalui mata Musuanyin. Itu memaksaku untuk menerima sesuatu. Jika itu didasarkan pada kekuatanku sendiri, mengubah nasib wilayah ilahi utara tidak lebih dari sekadar angan-angan bodoh. Tetapi ketika aku baru saja hendak melepaskan bagian jiwa iblisku yang melekat pada dirinya, kamu muncul. Aura dewa jahat yang meluncur darimu menarik perhatianku saat pertama kali kamu melangkah ke sekte Divine Ice Phoenix. Jadi, aku memberinya beberapa dorongan lembut dan dia bertemu denganmu, dia menganggapmu sebagai muridnya, dia menjadi sangat ingin tahu tentang kekuatan suci dewa jahat dan jiwa dewa-dewa naga yang kamu dimiliki, jadi minatnya pada Anda tumbuh semakin dalam. Dia mulai jatuh ke dalam jurang yang berbahaya bahkan sebelum dia menyadarinya. Yun Ce terdiam. Selama waktu itu, saya merasakan gangguan yang datang dari Dewa Ice Phoenix dan itu adalah perintah untuk selalu memperlakukanmu dengan baik. Dia tidak merasakannya dan saya tidak menghentikannya. Faktanya, saya tidak berdaya untuk menghentikannya. Namun, gangguan yang datang dari Dewa Ice Phoenix sebenarnya tidak diperlukan sejak awal. Ini terutama benar, setelah pengalamanmu bersama di penjara Inferno penguburan dewa kuno. Hati dan kondisi mentalnya mengalami perubahan besar. Ketika dia tidak dapat melacakmu setelah kamu melarikan diri, itulah saat yang paling dia khawatirkan dan bingungkan selama 10 milenium terakhir. Saya sendiri sangat menyadari mengapa dia menjadi begitu bingung. Matanya yang menyihir, yang telah tertutup, terbuka dengan lembut, dan berkilau seperti kristal yang diberi cahaya bintang. Ketika dia menceritakan masa lalu Musuanyin dengan Yun Ce, setiap kali dia mengucapkan kata, dia sebenarnya juga mengucapkan kata, aku. Pada saat itu, dia benar-benar terhibur dengan kenyataan bahwa Musuanyin, Snow Song Realm King yang mengolah Canon Ice Phoenix God Investiture yang menyegel semua emosi,
akan benar-benar mulai jatuh cinta secara mendalam dan tidak dapat ditarik kembali pada anak muda dan boros ini, pengacau. Seseorang yang bahkan merupakan murid langsungnya. Namun, melekatkan jiwa seseorang pada orang lain pada kenyataannya merupakan penggabungan rahasia dua jiwa dan bahkan perasaan tuan rumah akan dibagikan kepada jiwa yang melekat padanya. Jadi ketika dia menertawakan Musuanyin, dia sama sekali tidak menyadari bahwa meskipun pikirannya sendiri dapat mempengaruhi Musuanyin, pikiran Musuanyin juga dapat mempengaruhi pikirannya sendiri. Segala sesuatu yang dialami Musuanyin dengan Yunce juga menjadi sesuatu yang dia alami sendiri bersamanya. Saat Musuanyin diam-diam jatuh cinta pada Yunce, dia juga mengalami hal yang sama, tidak peduli tubuh aslinya dan jiwa aslinya berada di wilayah ilahi utara yang jauh. Hal ini terutama berlaku untuk pengalaman bersama mereka di penjara Inferno penguburan dewa kuno dan bahtera mendalam primordial. Ketika Yunce menodai tubuh Musuanyin, kesadaran Musuanyin menjadi kacau. Dan meskipun Ciwuyao telah melekatkan jiwanya pada jiwa Musuanyin, dia tidak mampu mengendalikan tubuhnya secara mandiri sehingga dia bisa membangunkan dirinya atau melawan Yunce. Namun, jiwa iblisnya tetap terjaga selama seluruh proses. Pada saat itu, tubuh Musuanyin telah ternoda saat dia tidak sadarkan diri, tetapi jiwa Ciwuyao telah ternoda saat dia menyadari setiap detailnya.